adalah sebuah kemampuan untuk menjalin hubungan ataupun melakukan perbatasan antara lingkungan dengan dirinya sendiri. Kemampuan ini terjadi secara kondisi tergugah antara fisiologis manusia yang terlibat dengan lingkungan. Tingkat kesadaran manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang sedang dilakukan. Seperti jika manusia yang sedang tertidur, itu tingkat kesadarannya lebih rendah daripada manusia yang masih terjaga atau tidak tertidur. Maka dari itu, kesadaran merupakan hal yang mengacu kepada aktivitas yang dilakukan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang teori Sigmund Freud. Teori ini menekan terhadap pentingnya masa kanak-kanak dalam usia 5 tahun pertamanya. Sigmund Freud membagi 3 tingkatan kepribadian, yaitu kesadaran, yang kedua prasadar, yang ketiga di bawah sadar. Dan ada beberapa hakikat kesadaran bagi Sigmund Freud. Yang pertama yaitu ID, yaitu artinya kepribadian yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu ego. Ego yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia, baik itu benar ataupun salah. Yang ketiga, superego. Superego yaitu refleksi nilai sosial yang membantu menyadarkan individu atas sebuah tuntutan moral. Mengingat moral merupakan hal utama yang bisa dilakukan manusia dalam lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara manusia dan alam. Nah, lingkungan yang sehat tentunya akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya berada pada kondisi yang baik. Seperti halnya alam yang terjaga kelestariannya menjadi dambaan bagi setiap makhluk hidup. Itu juga menjadi jaminan bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Tapi kenyataannya telah memperlihatkan bahwa alam telah banyak mengalami kerusakan atau bahkan sudah berada di ambang kepunahannya. Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern ini merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan yang niretik. Artinya, manusia telah melakukan pengelolaan pada sumber-sumber alam tanpa memperhatikan sedikit peran etikanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa krisis lingkungan ini didasarkan pada krisis etika atau krisis moral. Hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya dibagi menjadi dua, yaitu adaptasi dan dominasi, di mana adaptasi ini merupakan cara atau proses penyesuaian diri pada manusia dengan menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Contohnya, manusia dapat hidup dekat dengan sumber makanannya, dan manusia dapat menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Dan dominasi sendiri yaitu adalah kehidupan manusia yang sangat bergantung pada alamnya, di mana interaksi ini mendominasi dengan alam yang ada di sekitar kita. Contohnya penggunaan teknologi untuk memodifikasi cuaca atau pengetahuan tentang proses pembentukan hujan buatan. Jadi perbedaan adaptasi dan dominasi ini sendiri yaitu kita dapat menyesuaikan diri pada alam sekitar kita. Sedangkan dominasi sendiri yaitu di mana interaksi ini mendominasi kita atau kita sangat bergantung pada alam sekitar kita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang sering terjadi di setiap negara, begitupun Indonesia. Banyak memiliki permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama yaitu demografis. Di demografis ini permasalahan kependudukannya ada 3, yang meliputi pertama, besarnya jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan sumber daya dan infrastruktur. Jika tidak diatur dengan baik, maka dapat menyebabkan persaingan sumber daya. Yang kedua itu tingginya pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin besar pula tekanan pada sistem kesehatan dan sosial. Jika tidak diatur dengan baik, maka akan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, penyebaran penduduk tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Sehingga permasalahan kependudukan demografis ini seringkali menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan suatu negara. Baik, permasalahan pendudukan yang kedua ialah
permasalahan kualitatif. Permasalahan kualitatif ini meliputi 3 faktor, yaitu tingkat kesehatan penduduk. Yang kedua ialah tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga ialah tingkat ekonomi penduduk. Kita bahas mengenai tingkat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan penduduk Indonesia mulai sekarang ini sudah makin baik. Namun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009, tingkat kesehatan Indonesia itu sangatlah rendah. Terbukti dengan masih kurangnya fasilitas kesehatan dan juga masih kurangnya gizi-gizi untuk anak-anak yang membutuhkan. Dan sekarang sudah berangsur baik. Menurut Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesehatan penduduk Indonesia menurut data 2022 sebesar 69,62%. Ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 68,36%, meningkat 1,26% dari tahun sebelumnya. Jadi, tingkat kesehatan di Indonesia mulai membaik tiap tahun ke tahun. Namun, perlu adanya penyetaraan atau penyebaran yang benar-benar menyebar di seluruh Indonesia untuk tingkat kesehatan, baik itu fasilitas dan juga layanan kesehatan. Yang kedua ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia dari dulu memang sudah menjadi PR bagi bangsa ini karena sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya. Dari berbagai faktor, walaupun kita sering menggunakan kurikulum yang berbeda, tanpa adanya perubahan dari 2 faktor ini, itu masih saja ada saja permasalahan dalam pendidikan kita. Faktornya ialah yang pertama adalah bahan belajar yang mengajar yang masih minim. Bahan ajar yang dimaksud adalah bahan ajar yang belum bisa dikatakan optimal karena masih belum merata pembagiannya bahan ajar ke seluruh pelosok negeri. Jadi ini merupakan PR yang besar bagi bangsa ini untuk bisa mengoptimalkan bahan belajarnya. Yang kedua ialah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kita lihat bahwa masih banyak sekolah-sekolah di pelosok itu yang tidak memiliki sarana yang baik untuk mengembangkan potensi dan minat belajar bagi siswa. Yang ketiga ialah faktor ekonomi masyarakat. Dari ekonomi, Indonesia sudah mulai membaik dari tahun ke tahun. Sudah melewati berbagai macam krisis, baik itu pandemi dan lain sebagainya. Menurut data, Indonesia telah berhasil dalam kategori baik dalam melewati pandemi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020. Namun, itu harus menjadi pengembangan dan harus ditingkatkan oleh pemerintah kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Berdasarkan data 2021, tingkat ekonomi Indonesia meningkat dari 3,69%, lebih tinggi dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi karena COVID pada sebesar 2,07%. Jadi, bagaimana pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan agar bisa menghasilkan, agar bisa rakyat bisa melakukan pekerjaan, agar bisa meningkatkan ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Perilaku warga negara terhadap permasalahan lingkungan dan penduduk. Permasalahan lingkungan dan penduduk menjadi kajian utama yang harus benar dibahas dan diselesaikan, khususnya pada permasalahan lingkungan di wilayah negara kita. Dalam hal ini, permasalahan lingkungan seringkali berkaitan dengan perilaku warga negara yang cuek dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Banyak sekali perilaku warga negara tersebut yang membuat permasalahan itu terjadi, seperti membuang sampah sembarangan yang menyebabkan efek banjir yang sangat parah, polusi kendaraan dan juga pabrik yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global, dan juga eksploitasi flora dan fauna yang menyebabkan terjadinya longsor dan banyaknya hewan-hewan yang punah atau langka yang susah dicari pada zaman sekarang. Di sini saya akan melanjutkan dan mengambil alih dalam menjelaskan dan meneruskan materi terkait perilaku warga negara terhadap permasalahan lingkungan dan penduduk. Berbicara mengenai permasalahan lingkungan dan kependudukan tentunya tidak akan habis dan tidak akan berakhir jika melihat keadaan lingkungan dan penduduk sekarang ini.
Karena masalah lingkungan sudah disampaikan dan dijelaskan dengan baik oleh rekan saya Alwarizi, maka saya akan melanjutkan permasalahan mengenai penduduk atau kependudukan. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan kependudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu demografis yang berkaitan dengan fisik atau kuantitatif dan non-demografis yang lebih ke arah kualitatif. Permasalahan demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau overpopulation yang menempati urutan keempat di dunia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Permasalahan non-demografis meliputi rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga tingginya jumlah penduduk miskin. Secara garis besar, terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah kematian bayi, dan jumlah rakyat miskin. Adanya berbagai program untuk mengurangi berbagai masalah kependudukan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait agar perbaikan kualitas sumber daya manusia terus terjadi. Selain itu, pemerintah seharusnya memperhatikan kembali kebijakan dan perundangan yang telah dibuat guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha meningkatkan kesadaran warga negara terhadap permasalahan lingkungan dan kependudukan. Poin pertama, permasalahan kependudukan. 1. Pengurangan penumbuhan penduduk. Contohnya, pemerintah dengan mengadakan program KB atau keluarga berencana. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Diharapkan agar masyarakat bisa menikmati semua fasilitas dari negara. 3. Lapangan kerja di daerah jarang penduduk, agar semua penduduk mau bermukim di daerah tersebut. 4. Dengan diadakannya program transmigrasi, agar pemerataan penduduk terjadi. 5. Melaksanakan program perbaikan gizi, contohnya dengan diadakannya posyandu. 6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, contohnya pembangunan puskesmas dan rumah sakit. 7. Penyediaan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Tenaga kependidikan salah satu elemen yang keberadaannya sangat penting untuk peningkatan mutu pembelajaran. Fungsi dan peranan mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses pembelajaran. 10. Melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan mengikuti program ini, diharapkan dapat memberikan bekal kemampuan dasar bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. 11. Pemberian beasiswa. Bentuk apresiasi agar siswa atau mahasiswa yang berprestasi dan memiliki masalah pembiayaan bisa menuntut ilmu di bidang dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. 12. Menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. 13. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. Dengan kurikulum yang sesuai dapat mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. 14. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas pengajar, aktif melakukan penelitian. Dengan hal tersebut bisa meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 15. Meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam. 16. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. Meningkatkan kemampuan teknologi mempermudah komunikasi, lebih mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia menjadi lebih fleksibel. 17. Mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan atau aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biotik. Nah, permasalahan lingkungan ini yang pertama yaitu melakukan pengawasan di wilayah masing-masing untuk memastikan bahwa wilayah tersebut bebas dari pembuangan sampah. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengawasi atau daerah-daerah yang terindeksi atau daerah-daerah yang banyak sampahnya. Hal ini bisa meminimalisir akan terjadinya pembuangan sampah sembarangan di sekitar kita. Yang kedua yaitu memberikan teguran kepada orang yang melakukan pengawasan pembuangan sampah sembarangan. Ini kita bisa lakukan dengan cara memberikan arahan atau teguran kepada seseorang tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan, yaitu dengan memberikannya arahan dengan baik
untuk membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait permasalahan lingkungan. Yang ketiga, memberikan teguran kepada pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai. Yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan. Dan yang kelima, meminimalisir penggunaan AC dan kendaraan pribadi.